Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan, jangan ada main tangan, jangan ada main tangan. Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Bapak, sesudah dikeroyok. Iya. Ya, udah. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Jangan, lol. Jangan. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Iya Pak, saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Udah beresin semua, kata dia gitu. Udah tahu lu nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lu dagang di sini. Pak, saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lu udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lu katanya lapor aja sana ke kedutaan, dia mau ke kedutaan, kata dia gitu Pak. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini Indonesia Indah maupun pihak kepolisian setempat. Kericuan juga terjadi di desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Merasa terganggu dengan bau yang tak sedap, warga menggeruduk kandang ayam potong dan membakar ban bekas serta menyulut kembang api di area kandang ayam. Warga juga langsung mencaci pengelola kandang karena dianggap keberadaan kandang ayam mencemarkan lingkungan sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pedagang Pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Masa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi Pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Min, kamu ingat satu lagu nggak, Min? Apa tuh? Tirit, tokenku berbunyi. Bukan token ya? Bukan token ya? Apa ya? Pager. Ketahuan kan umur saya lebih tua. Aku mikir, tapi tadi mendapatkan bisikan-bisikan itu pager ternyata ya, bukan tokennya. Tapi ngomong-ngomong soal token listrik, ini tetangga-tetangga aku kemarin tuh sudah harap-harap cemas gitu dapat diskon tarif listrik ya. Katanya ada 50% tarif potongan, tapi kemarin sudah diinformasikan oleh Menteri Keuangan kalau misalnya nggak jadi batal. Waduh, semoga itu belum mungkin kan. Belum heboh-heboh nyalain AC, terus nyetriska, bisa barang nyetriska gitu. mesin cuci, pompa semuanya tetap dihemat-hemat ya. Iya, kalaupun tapi, ada tetap dihemat-hemat, tapi ternyata batal, tapi diganti dengan ada 5 paket stimulus ekonomi yang baru-baru ini dilanjutkan oleh pemerintah. Apa saja tuh Mbak itu? Yang diantaranya yang paling saya suka adalah diskon untuk kendaraan, bukan sih kendaraan umum. Iya, diskon transportasi selama 2 bulan ya. Itu dia. Semoga ini juga meringankan
Saya termasuk pengguna transportasi umum soalnya. Ya Transjakarta, MRT, terus teman-teman juga banyak yang pakai KRL. Komuter lain, betul. Kemudian juga ada kebijakan ini, diskon tarif tol sebesar 2%. Wah, lumayan banget ya. Jadi walaupun nggak naik transportasi umum tetap kecipratan gitu ya. Betul. Dan kemudian juga ada yang ketiga adalah bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Betul, itu juga membantu masyarakat khususnya untuk masyarakat Ibu-ibu yang gitu ya? Iya, yang sering ke Sembako. pasar belanja gitu ya, tapi tetap harus hemat-hemat juga ya. Betul. Yang keempat ada bantuan subsidi upah bagi 17,3 juta pekerja pemirsa, dan yang kelima Ada perpanjangan ya, diskon iuran JKK. Nah itu ya. dia. Tapi memang ini juga harus tetap dalam pengawasan ya, supaya memang nantinya yang mendapatkan bantuan ini sesuai untuk peruntukannya. Iya betul, harus tepat pada sasaran. Yap. Jadi jangan merasa semuanya harus dapat, tapi kita utamakan dulu buat mereka yang memang membutuhkan, betul sekali. Dan pastinya ini potensi penyelewengan pasti ada. Jadi walaupun masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut, selain kita harus bergembira untuk bantuan tersebut, juga kita harus aktif untuk mengawasi. Betul, pengawasan ya, masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dan kita akan membahas terkait dengan stimulus-stimulus tersebut pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim terkait kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah luncurkan paket insentif ekonomi mulai dari subsidi upah hingga diskon tarif tol. Timnas Cina tiba di Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu dia pemirsa, ragam informasi dimulai dari informasi kriminal dan juga olahraga nanti akan kami sampaikan di Sindo Today. Tapi kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana sejumlah narapidana lapas kelas 2B Nabire Papua Tengah kabur. Salah satu napi bahkan menyerang petugas dengan parang. Bintang. Itu kena dia kasih. Dia pakai apa? Insiden kaburnya narapidana terjadi saat jam besuk di lapas kelas 2B Nabire pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam rekaman CCTV lapas Nabire, terlihat seorang napi berada di pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar. Napi itu tampak mengenakan baju merah dan celana pendek hitam. Saat ditahan oleh petugas, napi tersebut tiba-tiba menyerang dengan sebilah parang. Petugas itu sempat berupaya menahan serangan dengan menggunakan tangannya. Hingga kini, petugas masih berupaya memburu napi yang kabur tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar pemuda meresahkan masyarakat di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi tawuran antar pemuda ini terekam CCTV dan menunjukkan salah satu kelompok pemuda mempersenjatai diri dengan sapu, parang, hingga senapan angin. Tawuran antar pemuda terjadi dipicu diduga oleh aksi balas dendam. Salah satu pemuda menyerang kelompok pemuda lainnya hingga terjadi tawuran. Warga di kawasan Bagandeli mengaku resah lantaran aksi tawuran terjadi saat masyarakat tengah beristirahat hingga mendengar suara lemparan batu di atap rumah warga. Percikan api layaknya petasan keluar dari kabel di tiang listrik di Jalan Panca, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, insiden itu sempat membuat arus lalu lintas terganggu karena pengguna jalan takut untuk melintas. Percikan api seperti letusan petasan ini berasal dari gulungan kabel di tiang listrik di pinggir Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Upaya pakai apar tapi nggak bisa padam.
Bau menyengat dan kepulan asap hitam menambah ngeri warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lajur jalan pun ditutup. Menurut warga, percikan api ini sudah berusaha dipadamkan dengan alat pemadam ringan atau APAR. Namun korsleting listrik tetap terjadi. Sementara menurut saksi mata, percikan api pertama kali terlihat dari kabel listrik yang menjuntai ke bawah. Besar seperti kayak percikan kembang api kayak gimana? Cepat, itu makanya menjulur ke atas, lama-lama ke atas, terus ke sini. Nah, akhirnya cepat ini akhirnya masuk ke sini, atau baik-baik. Percikan api baru berhasil dipadamkan oleh tim damkar sektor Kebonjeruk dalam waktu setengah jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, pasca kasus perampokan menimpa Pak Sutri di Serang, Banten, polisi mendalami penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, keluarga suami korban mendesak polisi segera mengungkap identitas pelaku. Tim gabungan dari Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polda Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan pasangan suami istri yang diduga menjadi korban perampokan di Kecamatan Walataka, Kota Serang, Banten. Keluarga suami korban mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkapkan dan menangkap pelaku yang diduga melakukan perampokan hingga menewaskan korban perempuan. Sementara itu, kakak kandung suami korban membantah kabar yang menyebutkan adanya perselisihan soal jual beli tanah. Masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak kalau itu hoax. Nah, kita dari pihak keluarga mengklaim itu bahwa itu hoax ya. Dan kami pastikan itu tidak benar. Hingga kini suami korban masih belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya masih trauma. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban yang belum diketahui identitasnya ditemukan di sekitar area eskavator yang tertimbun material longsor. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat, tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arca Pinang, tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seluruh korban tewas, luka dan hilang dalam insiden longsor tambang Gunung Batu Cirebon, Jawa Barat mendapat santunan 45 juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat. Santunan berasal dari APBD Cirebon, Basnas hingga bantuan pribadi dari Gubernur, Kapolda hingga Kapolres. Keluarga dan korban longsor tambang batu Gunung Kuda Cirebon mendatangi Gedung Negara Kota Cirebon pagi tadi. Selain bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, para korban juga akan menerima santunan. Seluruh korban tewas dan luka mendapat santunan 45 juta rupiah. Sementara korban yang belum ditemukan mendapat 50 juta rupiah. Panggilan, biasa ya kerja sarapan bubur apa, dia berangkat. Terus saya lagi kerja, ada kabar bahwa suami ibu
Pak. Itu longsor. Santunan berasal dari APBD Cirebon, Basnas, hingga bantuan pribadi dari Gubernur, Kapolda, hingga Kapolres. Momen pemberian santunan pun berlangsung penuh haru. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda Cirebon. Ya, kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas terkait metode penambangan maupun penghentian aktivitas tambang. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang, yang beralamat di Desa Bogos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang. Hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya, evaluasi total ya, Pak. Pemirsa, tragedi longsor tambang Gunung Kuda yang menelan 20 korban jiwa seakan mengingatkan kembali untuk menilik masalah pengelolaan tambang. Ya, kita tahu pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo memberi izin kepada sejumlah instansi untuk mengelola lahan pertambangan, mulai dari ormas, keagamaan hingga pesantren. Presiden Joko Widodo beri kesempatan pada ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan. Ormas keagamaan menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan untuk mendukung beragam kegiatan. Salah satunya untuk merespon masyarakat kala terjadi bencana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah mencabut lebih dari 2.000 izin usaha tambang. Nantinya akan didistribusikan pada kelompok masyarakat, UMKM hingga koperasi. IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu
2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan bagian dari bagi-bagi kue dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bantah hal tersebut. Menurutnya, kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu yang? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Minimnya pengalaman ormas keagamaan mengelola tambang dikhawatirkan akan membuat ormas bermain dalam ruang kotor. Sehingga pemerintah harus tetap selektif dalam menyeleksi ormas yang mampu mengemban tugas mengelola tambang. Sementara itu, dalam dialog polemik Trijaya yang membahas pemberian izin tambang ke ormas, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyambut baik kesempatan yang diberikan pemerintah. Menurutnya, selama ormas yang bersangkutan mau dan sudah siap mengelola tambang, kebijakan ini tidaklah menjadi masalah. Nah, selama ini negara itu kan tidak pernah bagaimana membantu misalnya pesantren supaya tumbuh, berkembang. Baru kalau ada persoalan negara hadir. Nah, saya kira saatnya lah ya, seperti organisasi keagamaan NU mulailah dicawe karena sudah besar begitu jasanya yang membangun karakter bangsa dan membangun bangsa. Tetapi kemudian negara hadir memberi kesempatan, ya silakan kalau yang mau, yang siap tentu kan. Nah kalau yang tidak mau tidak siap, maksud sih dipaksakan juga. Bertentangan dengan hal tersebut, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai kebijakan ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Salah satunya karena peraturan tersebut melanggar konstitusi yang menyebutkan bahwa kekayaan alam seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau kemudian fungsi distribusi tadi dipindahkan dari negara ke ormas, ini saya kira akan melanggar undang-undang itu satu. UUD 45 itu ya. Nah, undang-undang juga mengatakan gitu ya, bahwa yang diberikan prioritas untuk pengelolaan konsesi tambang itu BUMN dan BUMD. Sementara yang swasta itu dia harus bidding gitu ya. Nah, ini tidak melanggar. Nah, maksud saya kalau memang pemerintah itu ngotot untuk melakukan itu, ya jangan melanggar undang-undang. Fahmi menambahkan, mengelola tambang bukanlah pekerjaan sederhana, sehingga konsesi tambang ini dikhawatirkan akan mendorong ormas untuk bekerja sama dengan pihak swasta, hingga akhirnya pihak ormas hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Di samping itu, ia pun khawatir ormas akan terjerumus dalam dunia mafia tambang yang menyelubungi bisnis tersebut dari hulu hingga hilir. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo diwarnai intervensi dari teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Ia mengajukan gugatan intervensi karena merasa dirugikan oleh penggugat.
Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Senin siang. Agenda sidang berlanjut dengan kehadiran teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta yang mengajukan gugatan intervensi. Gugatan diajukan karena merasa dirugikan oleh pihak penggugat. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan tahun 1980. Melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat 3 ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan. Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniennya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenien kurang siap lah. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Jika gugatan dikabulkan, maka intervensi akan digabungkan dalam gugatan perkara ini. Namun jika ditolak, maka persidangan akan kembali ke pokok perkara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai intervensi dari teman SMA Presiden RI ke-7 tersebut. Sementara itu pemirsa, sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Sidang lanjutan atas gugatan dugaan ijazah palsu Joko Widodo berlangsung di Pengadilan Negeri Solo sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi ini diwarnai dengan gugatan intervensi dari teman seangkatan Jokowi saat sidang berlangsung. Gugatan intervensi pun kini tengah diperiksa oleh majelis hakim dan sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SMPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dalam persidangan terungkap bahwa teman seangkatan Jokowi merasa dirugikan oleh gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik. Dan nantinya kami juga sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu. Tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Sementara menurut penggugat meminta sidang dilakukan secara offline dan menyayangkan majelis tidak mengabulkan, ada catatan. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Dari putusan setelah itu bisa mengabulkan atau menolak. Jika dikabulkan, intervensi akan digabung dalam gugatan. Jika ditolak, kembali ke pokok perkara persidangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Menurut Harli, penggeledahan dilakukan di rumah ex-staf Sus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik ya. Ada HP, ada laptop, dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Pemirsa, sebelumnya pada 21 Mei lalu, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex-staf Sus Nadiem berinisial JT dan juga RH. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah alat bukti.
Sidang Wakil Bupati Sidoarjo di sebuah perusahaan yang diduga menahan jasa karyawan diwarnai kericuhan. Selengkapnya akan hadir usai iklan yang satu ini. Tetaplah di Sido Today.